Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import. Tanpa terasa ya, ini sudah ke 13 video yang saya buat yang berhubungan dengan ekspor maupun import ya. Nantinya akan saya bahas dari ujung ke ujung, artinya mulai dari sisi industrinya ya sampai kepada jasa transportasi internasionalnya. Oleh karena itu, biar saya tetap semangat ya, meskipun sekarang masih musimnya flu karena cuaca ya. Oleh karena itu, biar saya tetap semangat, tolong yang belum subscribe, tolong di subscribe, like ya, di komen, dan kemudian di share ya bagi para penggiat ekspor import. Baik, langsung saja saya mulai ya. Saat ini saya akan memaparkan tentang backdate ya. Langsung saja, apa saja backdate itu ya di dalam shipping line. Ini juga terjadi tidak hanya di shipping line, nanti akan saya bahas juga di freight forwarding ya, seperti itu, ataupun NVOCC. Mereka bisa mengusahakan atau mengupayakan backdate ya demi untuk memelihara ataupun maintain customer mereka ya. Oke, langsung saja saya mulai ya. Jadi sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya, terjadinya ekspor import atau alur terjadinya ekspor import. Jadi di sini ya, pada saat buyer di luar negeri dengan apa istilahnya eksportir ataupun produsen di Indonesia itu terjadi kesepakatan ya, mereka akhirnya membuat yang namanya LC ya, letter of credit ya, dimana itu bisa juga di termin pembayaran yang lainnya, yaitu tentang TT ya dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan di Incoterm ya, International Commercial Terminologi dalam perdagangan internasional ya. Anggap ini by LC karena ini yang sering digunakan oleh importir ataupun eksportir dalam jumlah besar ya, artinya sales kontrak dalam jumlah dalam rentan waktu selama biasanya 1 tahun. Baik, apa sih yang dimaksud dengan backdate tersebut? Di sini ya, saya ulangi yang kemarin itu ya, di sini saya ulangi di awal nomor 1 ini ya, bahwa sebelumnya antara eksportir dengan marketing shipping line sudah terjadi yang namanya negosiasi ya. Mereka sudah sepakat untuk melakukan sebuah shipment ya, di mana shipment tersebut yang pasti butuh persiapan-persiapan ya, utamanya dari pihak eksportir dan pihak marketing shipping line ya, dimana kalau itu terjadi sewajarnya, artinya terjadi hal-hal yang biasanya pada umumnya terjadi, tidak ada masalah ya, mereka hanya melaksanakan workflow saja. Tetapi kalau ada special case, artinya ada hal-hal yang di luar biasanya disepakati ya, itu mereka akan butuh persiapan. Hal-hal yang sudah disepakati oleh marketing shipping line dan eksportir ya, utamanya hal-hal spesifikasi atau hal-hal khusus ya, yang mereka sudah bicarakan ya di dalam melaksanakan shipment itu nantinya ya. Di sini saya ambil contoh ya, eksportir ini mengalami yang namanya kendala produksi ya. Tetapi mereka sudah sepakat, mereka artinya antara shipper dengan atau eksportir dengan buyer itu sudah menerbitkan, artinya sudah mensepakati yang namanya letter of credit sebagai termin pembayaran shipment mereka nanti ya. Kemudian di dalam proses produksi, karena sudah sepakat, akhirnya mereka istilahnya melakukan yang namanya produksi ya, di mana produksi itu antara bagian produksi dengan bagian marketing ekspor importnya itu terkadang memang susah untuk mensinkronnya ya, tidak
mudah memang antara orang produksi dengan orang ekspor import marketing di dalam eksportir produsen ataupun manufacturer ya. Di sini biasanya terjadi ya itu sebuah hambatan, yaitu terjadinya keterlambatan masalah waktu produksi ya. Jadi mereka sudah produksi sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan di dalam letter of credit, tetapi mereka tidak bisa memenuhi waktunya ya. Jadi kalau mereka tidak bisa memenuhi waktunya, mereka otomatis akan berhadapan dengan yang namanya konsekuensi penalti ya, karena biasanya di dalam LC itu disebutkan juga di klausul dan condition, di situ ada yang namanya istilahnya miss atau istilahnya dispute, pasti mereka cantumkan di dalam LC itu, dan ujung-ujungnya adalah penalti ya. Jadi untuk menghindari itu semua, akhirnya eksportir akan mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan marketing shipping line dalam hal membantu shipment mereka agar mereka bisa melaksanakan shipment mereka dalam tepat waktu ya, artinya sesuai dengan yang disebutkan di dalam LC tersebut ya. Kenapa mereka harus tepat waktu? Karena di dalam LC apabila itu tidak tepat waktu, apa yang sudah disebutkan di dalam letter of credit itu dengan apa yang istilahnya terjadi pada saat muat ya di atas kapal ya, itu akan terjadi yang namanya LC amendment ya, untuk menghindari penalti tersebut ya. Jadi mereka harus melakukan yang namanya rekomunikasi dengan agent atau dengan buyer mereka yang ada di luar negeri atau importer yang berada di luar negeri untuk mengadakan ya amendment ya. Di dalam yang kemarin itu saya jelaskan ada di opening bank. Jadi eksportir akan menghubungi yang namanya buyer untuk melakukan amendment di opening bank mereka, kemudian diteruskan ke correspondent bank atau receiving bank di negara eksportir ya. Jadi setelah itu ya akan di amendment ya sesuai dengan permintaan eksportir. Tetapi ada kalanya ya, ada kalanya itu mereka tidak mau, artinya importer tidak mau, karena mereka sudah, kalau importer besar mereka biasanya akan menggunakan barang itu sesuai dengan waktu yang mereka telah perkirakan, karena mereka juga punya vendor mungkin seperti itu ya, atau mereka punya counterpart atau klien di luar negeri yang sudah mereka juga tanda tangani yang namanya sales kontrak juga. Otomatis mereka juga akan menghadapi yang namanya penalti. Oleh karena itu biasanya eksportir akan menghadapi suatu masalah, yaitu dengan LC amendment, di mana LC amendment ini akan menimbulkan ya yang namanya biaya ya, yang namanya biaya LC amendment itu ya. Kemudian dari sisi ya ini ya, biaya itu adalah cost ya. Jadi setelah terjadinya amendment itu akan menjadikan tambahan biaya atau cost. Otomatis ya di sini eksportir akan merugi dua kali, di mana mereka juga rugi waktu dalam produksi karena mereka sudah memaksimalkan mesin mereka atau tenaga kerja mereka untuk menghasilkan suatu produksi, sesuatu barang produksi, tetapi tidak segera menjadi uang ya. Artinya mereka di dalam perhitungan ekonomi satu hari aja itu sudah ada nilainya ya di dalam transaksi perdagangan ya, apalagi yang berhubungan dengan uang di bank ya. Artinya eksportir kredit ya dari uang bank seperti itu ya. Jadi ini dianggap sebagai cost atau biaya tambahan. Oleh karena itu eksportir biasanya mereka akan lebih soft untuk negosiasi dengan shipping line dengan syarat ya mereka membutuhkan suatu bantuan ya, maksud saya bantuan dalam bentuk yang namanya backdate ya. Jadi backdate itu diajukan oleh eksportir atau manufacturer atau produsen ya atau shipper
pada yang namanya marketing shipping line. Kemudian oleh marketing setelah disetujui ya, shipping line marketing tersebut akan meneruskan kepada yang namanya bagian dokumen ya. Bagian dokumen di situ akan istilahnya merubah nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan eksportir ya. Mereka bisa merubah karena sebelum terjadinya kapal berangkat itu mereka akan mengeluarkan yang namanya draft BL ya, draft BL. Jadi draft BL itu hanya untuk memverifikasi apakah itu sudah benar ya, apakah itu ada revisi dan lain sebagainya. Kemudian setelah marketing menginstruksikan kepada bagian documentation di shipping line tersebut ya, mereka akan mencatat bahwa di situ ada backdate ya. Kemudian ya setelah terjadinya kapal berangkat atau time delivery kapal tersebut sudah ada, artinya barang mereka atau kontainer dari eksportir tersebut sudah naik di atas kapal ya. Di situ akan terjadi yang namanya tanggal BL ya. Nah, tanggal BL inilah yang dirubah untuk mundur ya ke belakang. Biasanya bisa sampai 3 hari ya. Tapi itu adalah maksimal ya. Yang terjadi adalah biasanya cuma bisa 1 hari. Kenapa? Karena ini risiko ada di pihak shipping line ya, tetapi marketing akan mempertimbangkan hal-hal yang bisa menyebabkan atau celah untuk dari yang namanya agent kita di luar negeri dikomplain oleh importer yang ada di luar negeri ya. Mereka biasa mempersiapkan dengan maksimal 3 hari. Kenapa maksimal 3 hari? Kita bisa beralasan adanya masalah di pelabuhan ya, baik itu adanya mogok pekerja bongkar muat ataupun ada istilahnya mogoknya tracking yang dibawa oleh kontainer itu ke dalam perusahaan ke pelabuhan untuk pihak muat dan lain sebagainya. Jadi di sini backdate itu adalah tanggal bill of lading yang dimundurkan ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Artinya pada saat kapal itu berangkat, sebagai contoh kapal berangkat tanggal 10 ya, karena LC-nya itu late shipment-nya tanggal 9 ya, otomatis mereka akan memundurkan kapal ya, itu menjadi tanggal 9 bukan tanggal 10, padahal kapal tersebut berangkatnya tanggal 10. Jadi artinya backdate itu adalah memundurkan tanggal kapal ya. Karena sebagai contoh seperti ini, saya ya sebagai eksportir itu memiliki LC itu tanggal 9 ya, expired atau late shipment-nya tanggal 9. Kemudian produksi saya itu selesai tanggal 9 tersebut, otomatis saya butuh untuk mengapalkan ya itu di tanggal 10 ya. Kalau saya kapalkan di tanggal 10 otomatis ya tidak sesuai dengan LC, berarti tidak ada terjadinya sinkron antara LC dengan keberangkatan kapal. Otomatis nanti akan berpengaruh kepada yang namanya negosiasi LC di bank dan tidak bisa kita cairkan karena tidak sama antara tanggal BL dengan tanggal late shipment di LC. Oleh karena itu, tanggal tersebut ya, karena saya memberangkatkan kontainer tersebut atau barang tersebut tanggal 10, otomatis saya harus menyesuaikan dengan late shipment yang ada di LC saya tanggal 9 tadi. Kapalnya tanggal BL-nya itu dimundurkan, tetapi kapalnya tetap berangkat tanggal 10. Seperti itu ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan backdate ya. Untuk apa? Agar eksportir atau manufacturer itu bisa menegosiasikan LC mereka di bank ya. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang backdate. Apabila ada yang masih belum jelas, silakan di komen ya, nanti akan saya jawab. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan backdate ya.
Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para penggiat ekspor di luar sana. Kemudian nanti di video kami atau next video episode yang ke-14 yang akan saya buat, yaitu kita bicara tentang Sweet BL Shipping Line. Untuk apa dan tujuannya apa Sweet BL itu akan saya paparkan di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.